Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nur Paujiah dari kelas akuntansi I1 NPM 10221097. Dengan ini video yang saya buat untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis global internasional. Bisnis global internasional yaitu kegiatan bisnis yang melewati negara, yang meliputi perdagangan, perbankan, industri, dan jasa. Juga merupakan unit bisnis yang telah memiliki kantor pusat di banyak negara. Yang kedua, cara memulai bisnis global. Antara lain, yang pertama, pelajari regulasi dan persyaratan. Persyaratan ini termasuk penting untuk mencegah kerugian di transaksi dan perdagangan yang sudah terlanjur dijalankan. Yang kedua, melakukan riset untuk pasar baru. Setiap pasar memiliki seperangkat persyaratan hukumnya sendiri untuk melindungi pekerja dan konsumen. Ketiga, memilih cara penetrasi pasar yang tepat. Harus memastikan bahwa produk atau layanan Anda dikenal dan terjual dengan baik di negara tujuan di mana produk dipasarkan. Keempat, mulai lakukan pemasaran. Iklan dapat membantu untuk mendapatkan exposure, membuat website dengan konten yang sesuai dengan target pasar Anda. Yang kelima, cek ulang legalitas bisnis. Selain mengecek persyaratan dan regulasi, juga pastikan produk yang dipasarkan sudah mengikuti peraturan loyalitas jelas sesuai mengikuti peraturan legalitas jelas, peraturan pemerintah dan undang-undang Indonesia. Yang keenam, pilih transportasi logistik yang tepat. Anda harus mengirimkan produk ke sana, harus memahami transportasi logistik, asuransi yang dikenakan oleh perusahaan logistik. Yang ketujuh, jalin komunikasi yang baik. Dalam bisnis apapun, komunikasi adalah segalanya. Pastikan selalu berkomunikasi dengan perwakilan usaha Anda di negara lain dengan baik. Yang kesembilan, metode pembayaran internasional. Pemilik bisnis memiliki rekening bank untuk transaksi internasional demi memudahkan ekspor atau impor luar negeri. Yang terakhir, lakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi. Setiap transaksi yang terjadi pada suatu bisnis, baik itu pengeluaran atau pemasukan, ada baiknya dicatat pada sistem pembukuan yang baik dan sesuai standar. Pertanyaan ketiga, alasan perusahaan melakukan bisnis global, yaitu untuk meningkatkan penjualan dan menggapai pasar baru sehingga dapat meraih pertumbuhan usaha yang positif, memperluas pasar ke seluruh Indonesia, memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh pendapatan yang semakin besar. Pertanyaan keempat, berikan contoh perusahaan di Indonesia yang menembus pasar global. PT Hartono Istana Teknologi Polytron, yang didirikan oleh Robert Budi Hartono Mikhail Bambang Hartono pada tahun 16 Mei 1975 sebagai Indonesian Electronic dan Engineering. Pada tanggal 18 September 1976 sebagai Hartono Istana Elektronik. 13 September 1978 sebagai Hartono Istana Teknologi. 30 September 1980 merger Hartono Istana Elektronik dan Hartono Istana Teknologi. Polytron merupakan perusahaan non-rokok pertama yang dimiliki oleh Hartono bersaudara. Dengan modal berdiri 50 miliar, kata Polytron sendiri berasal dari dua kata, yaitu poly, banyak, dan elektronik. Awalnya kerjasama dibangun dengan Philips dan Salora dalam bentuk transfer teknologi. Produk pertama yang dikeluarkan perusahaan ini adalah televisi hitam putih pada 1979 yang sampai sekarang masih menjadi produk utamanya. Lalu pada 1984 perusahaan juga mengeluarkan audio kompas sebagai produk kedua. Di tahun 1988 demi menjangkau pasar yang lebih luas, PT Hartono Istana Teknologi juga mengeluarkan merek Digitech dan OK. Digitech sendiri diposisikan sebagai elektronika berkualitas Jepang, sedangkan OK diposisikan bagi kalangan menengah ke bawah.
Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam perlengkapan elektronik. Barang yang dihasilkan oleh Polytron ialah speaker, televisi, lemari es, mesin cuci, AC, ponsel cerdas, dan masih banyak lagi. Polytron memiliki 2 pabrik masing-masing di Kudus seluas 70.000 meter persegi dan di Sayung, Demak 1.030 meter persegi, merupakan pabrik lemari es terbesar di Jawa Tengah, dengan lebih karyawan dari 10.000 orang, 10 kantor perwakilan, 5 dealer resmi, dan 50 pusat layanan yang meliputi seluruh Indonesia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.